Satria Ciconsi. Aku akan seperti biasanya aku akan memperkenalkan diri aku. Aku adalah senior konsultan cinta. Jadi di penampilan baru ini biasanya aku pakai masker kan. Sekarang aku akan lepas maskerku dan aku akan lebih lebih serius lagi dan lebih jelas lagi penyampaiannya untuk kalian ya. Thank you udah lihat videoku yang sebelumnya. Jadi di video selanjutnya ini, di keempat ini akan aku bahas tentang teman masa kecil bisa jadi cinta. Jadi seperti biasanya aku merangkum di laptop aku. Jadi di sini ada 3 poin. Jadi di setiap 3 poin ini bisa salah satu 3 poin ini terpenuhi bisa jadi teman masa kecil kalian itu adalah pasangan kalian sendiri. Tapi sebenarnya kalian secara nggak langsung kalian nggak sadar kalau teman masa kecil kalian itu ya ialah pasangan kalian itu sendiri. Jadi seperti kalian tuh ibaratnya ya biasanya gini, ada salah satu biasanya itu entah itu ceweknya atau itu cowoknya, biasanya ada yang duluan merasakan kayak lebih dari sekedar teman masa kecil, biasanya gitu. Biasanya sampai menginjak dewasa biasanya itu kayak kalau benar-benar dia belum pernah pacaran pasti dia akan serasa hatinya kayak berdebar-debar lebih kencang. Terus entah kenapa ketemu sama teman masa kecil kalian pasti akan senyum-senyum. Terus tiba-tiba kalau misalnya dia mendekat di kalian atau jalan bareng kayak serasa kan kayak mendapatkan kayak kekuatan, tapi di lain sisi kayak kalian seperti kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu, kayak rasa-rasa yang nggak enak gitu. Jadi kalian nggak bisa bedakan itu arti cinta, tapi itu cuma sih cinta yang belum sampai tahapan cinta yang sesungguhnya, coba arti cinta awal aja. Jadi kalian kayak menutup diri, jadi suatu waktu atau kelamaan mesti kalian menyadarinya. Maaf. Jadi di sini aku akan membahas 3 poin kan. Untuk yang poin pertama, setiap berjumpa kamu akan tersipu malu dengan teman masa kecilmu. Seperti yang aku bahas tadi kan. Jadi kalian akan dipertemukan kembali dengan teman masa kecilmu. Entah itu kalian pada saat kalian masuk di bangku sekolah menengah atau sekolah atas, menengah atas, entah itu SMP atau SMA maksudnya, atau sampai kalian di dunia kerja, atau sampai kalian di universitas. Jadi kalian dipertemukan secara nggak langsung. Entah di antara biasanya itu yang inget tuh antara salah satu orang, entah itu ceweknya atau cowoknya, teman masa kecil kalian. Biasanya teringat pada saat kalian bermain waktu dulu, pada saat kalian melakukan aktivitas rutin, entah kalian berangkat sekolah bersama, atau kalian pulang bersama, atau main game bersama. Biasanya kayak gitu. Biasanya teman masa kecil tuh biasanya antara kalian masuk taman kecil atau TK, taman kecil kanak-kanak, sampai sekolah dasar. Biasanya itu sampai kelas 6 atau kelas 5. Nah pada saat kelas 6 maksudnya kelas 5 kelas 6 itu biasanya ada kayak sesuatu gitu, kondisi, entah itu orang tua kalian pindah kerjaan luar kota atau sebaliknya, atau ada urusan keluarga jadi mengharuskan mereka ikut keluarganya untuk pindah ke suatu tempat. Nah biasanya kayak gitu, entah itu si ceweknya atau cowoknya, biasanya itu kayak dia mau membuat janji antara dia itu menyimpan kayak benda yang berharga menurut si cewek atau teman kecilnya tadi itu, entah itu ceweknya atau cowoknya. Jadi disuruh untuk menyimpan itu tadi. Nah masing-masing biasanya menyimpan salah satu benda itu tadi yang kesukaannya. Benda itu benda kesukaannya itu bisa ya kayak barang berharganya, semacam kayak yang biasa dibawa kemana-mana, yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi ibaratkan dia itu kayak berharga buat dirinya itu. Jadi dikasihkan ke teman masa kecil. Biasanya itu kemungkinan ya sukses itu biasanya kayak gitu antara 70%-an. Sisanya biasanya itu antara dia tuh lupa atau emang dia tuh menemukan cinta lain, jadi cewek lain atau cowok lain.
Jadi ya antara ya itu salah satu bisa mempertahankan perasaannya atau dua-duanya bisa berubah perasaannya, tapi ya suatu waktu dia akan dipertemukan kembali nanti, salah satu orang itu akan muncul perasaan kayak flashback atau perasaan pada saat dia masa kecilnya itu, jadi diingatkan kembali, entah dia pada saat posisi itu udah punya pacar atau masih masih mengincar gebetan gitu, apa masih berarti mengincar pasangan gitu, jadi dia nggak sadar kalau pasangannya itu ialah teman masa kecilnya itu tadi. Intinya ya seberapa kuatnya kalian memendam rasa suka sama apa ya, kalau suka masih dalam arti suka sih, kalau masih asik tahapan sayang cinta itu masih jauh sih tahapan gitu kan, masih tahapan awal dan tahapan suka gitu. Jadi seberapa kalian bisa memendam rasa suka dan seberapa bisa kalian mengutarakan perasaan kalian itu ke teman masa kecil kalian. Jadi itu tantangan buat kalian. Kalau semakin kalian memendam nggak mengutarakannya, semakin rasa sakit itu akan kalian pendam sampai kalian rasakan sampai kalian nggak bisa lanjutkan hidup. Ya tergantung sih, biasanya ada yang cuek, bodo amat ya udahlah. Ada yang sampai dia mempertahankan tapi dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Itu biasa itu antara endingnya bisa di sedih atau endingnya happy, tergantung kondisinya. Semakin dia nggak bisa mengungkapkan, semakin dia akan jauh dengan teman masa kecil. Biasanya didorong dengan perasaannya semakin jauh, semakin dia akan mengutarakan perasaannya. Biasanya gitu. Secara logika kan cinta nggak bisa pakai logika. Tapi ini masih antara suka sih, jadi belum sampai tahapan cinta gitu. Cuma antara suka gitu. Jadi kayak dia itu nggak mau kehilangan teman masa kecilnya tadi. Intinya itu sih. Untuk yang kedua, kamu akan merasa sakit hati kalau teman masa kecilmu dekat dengan orang lain. Nah ini ya, jadi berarti gini, kalian biasa udah bersama, kemana-mana udah bersama waktu teman masa kecil kalian, terus tiba-tiba dipertemukan kembali. Nah udah dipertemukan kembali, kalian itu nggak tahu dia itu punya kayak incaran gitu. Jadi entah kenapa kalian melihat teman masa kecil kalian itu jalan sama orang tersebut, kayak kalian tuh nggak ikhlas untuk melepaskannya. Jadi ibaratkan aku itu waktunya tuh harus dia sama aku, jadi nggak mau ada orang lain yang spesial, maksudnya intinya nggak mau dispesialin selain aku, biasanya gitu. Jadi teman masa kecil tuh biasanya dia tuh ada yang berani untuk mengutarakan, ada yang dia tuh menyimpan, memendam perasaan. Jadi dia tuh walaupun dia itu hatinya sakit, biasanya dia itu tersenyum, biasanya tuh dia akan mengiyakan. Apalagi teman masa kecil kalian mengincar, pas ngincar itu temannya sahabat teman masa kecil kalian. Jadi antara sahabat teman masa kecilmu sendiri, tapi teman masa kecilmu itu ngincar sahabatmu itu sendiri. Jadi ibaratnya ya gimana ya, itu kayak yang susah untuk dijelaskan. Jadi kayak kejebak gitu. Jadi kalian udah nggak enak sama sahabatmu sendiri, tapi di lain sisi maksudnya di lain sisi kalian juga nggak mau kehilangan teman masa kecilmu, teman masa kecilmu itu tadi. Jadi ya antara ya bingung sih dijelaskan dengan kata-kata ya, antara kalian harus mengikhlaskan teman masa kecilmu atau kalian mengikhlaskan sahabatmu sendiri. Biasanya itu sangat-sangat susah untuk ucapkan dengan kata-kata. Biasanya langsung menggunakan tindakan, perasaanmu sendiri akan membawa kalian akan memilih mana yang berharga buat kalian. Biasanya gitu. Sedih kalau sampai terjadi kayak begitu, tapi ya namanya juga dunia, namanya juga kehidupan, ya nggak mungkin kita sejalan atau keinginan kita sendiri akan lancar semua jalannya, semuanya akan sesuai dengan prediksi kita, nggak mungkin, itu mustahil. Kita lanjut untuk yang poin ketiga. Setiap kamu ada masalah, teman masa kecilmu tiba-tiba ada di sampingmu. Ayo, jadi milih ini. Tiba-tiba teman masa kecilmu ada di samping. Jadi ibaratkan gini, kalian kayak ada masalah gitu, entah kalian pada saat mengejarkan sesuatu atau pada saat kalian diganggu sama orang lain, tiba-tiba teman masa kecilmu tuh
muncul di depan kamu atau membantu kamu untuk melindungi kamu secara nggak langsung. Bisa jadi itu pertama kali pertemuan kalian atau udah sering kali bertemu, tapi dia itu selalu ada di tepat pada saat tepat waktu, pada saat kamu kamu itu kamu butuh seseorang untuk melindungi kamu. Jadi waktu yang tepat ya waktu yang tepat intinya gitu. Jadi tiba-tiba dia itu muncul di depan kamu pasti akan kagum atau akan gak bisa berkata-kata lagi. Sosok yang dulu bersamaku dia tiba-tiba muncul di depanku, atau dia tuh sering muncul pada saat aku membutuhkan pertolongan. Nah, seperti kayak ibaratnya kayak di film-film gitu, tapi kebanyakan ada sih kenyataan di dunia nyata ada kok terjadi seperti itu, tapi jarang sih. Tergantung itu tadi perasaan kalian, seberapa besar perasaan kalian untuk suka sama teman masa kecil kalian itu tadi. Jadi semakin besar entah kenapa itu secara nggak langsung tiba-tiba dia akan datang ke hadapan kalian, membantu kalian. Entah kalian nggak bisa mengerjakan tugas, entah kalian lagi kesepian bukan nggak bisa, maksudnya lagi kesepian ditinggalin orang tua, terus kalian nggak tahu mau ngapain, bisa kalian berantem sama sahabat kalian, tiba-tiba teman masa kecil kalian muncul memberikan saran. Sepertinya nggak terduga gitu, kayak ada sosok yang udah ditunggu-tunggu, dia itu muncul di hadapan kalian. Jadi ya intinya ya besar kemungkinan teman masa kecil bisa jadi cinta. Menurut aku sendiri itu 70%, 30% itu nggak mungkin, 70% mungkin, 30% nggak mungkin. Bingung ya, harusnya 70% nggak mungkin, 30% mungkin ya gitu. Tapi juga dunia kan, maksudnya kita hidup di dunia kan, walaupun kita udah prediksi seperti yang tadi aku sebutin bisa kebalik. Jadi ya walaupun kita udah prediksi, udah kita ibaratnya gini, kita udah atur semua schedule, udah atur jadwal kita tuh besok, jadwal kita apa, coba kan bisa aja jadwal itu berubah dengan kehendaknya sendiri, dengan kondisinya sendiri. Jadi kita nggak bisa merubah kehendak jadwal, walaupun kita udah menata jadwal kita serapi mungkin. Begitu dengan perasaan kalian, walaupun kalian udah kalian pendam, udah kalian masa suka kalian udah kalian simpen apa terus udah mereka ketemu, kalian mau mengungkapkan perasaan kalian, tiba-tiba pasangan atau teman masa kecil kalian itu tadi suka sama pasangan sama orang lain. Jadi kalian tuh ibaratkan mau dia itu jadi pasangan kalian, tapi teman masa kecil kalian itu suka sama orang lain, apalagi dia itu suka sama sahabat kalian itu sendiri. Itu biasanya itu kayak udah aku rencanakan, udah aku ya bahkan ya hancur lah itu. Jadi ya nggak bisa tapi sama juga manusia, kita tetap berusaha sebaik mungkin. Entah itu akan hasilnya bagus atau nggak bagus kan, itu kan lihat endingnya akhirnya. Penting setidaknya kita kan udah berusaha. Itu sih menurut aku. Jadi kalau kalian punya teman masa kecil, tolong jaga teman masa kecil kalian. Semoga teman masa kecil kalian suatu kelak bisa jadi pasangan hidup kalian. Oke? Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf, kayaknya aku kalau bahasa teman masa kecil kayaknya aku lebih sensitif ya, soalnya aku gak punya teman masa kecil. Dah, makasih ya untuk video kali ini udah melihat video aku kali ini. Untuk selanjutnya aku akan membahas 2 lagi yang belum aku bahas. Oke? Thank you udah menonton channel Satria Cijonsi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.